Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Rulia Hidayati dengan nomor NIM 12306193055. Saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang opini publik. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri opini publik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti opini itu sendiri. Istilah opinion yang diterjemahkan menjadi opini didefinisikan oleh Cultip dan Center diartikan sebagai pengekspresian suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan. Opini juga diartikan sebagai pendapat atau pandangan tentang persoalan. Ketika seseorang beropini atau berpendapat dalam satu permasalahan, maka yang permasalahannya sama, maka akan menimbulkan opini atau pendapat yang berbeda. Hal itu disebabkan karena opini bersifat subjektif, yang artinya menurut pandangan individu. Sementara publik sendiri memiliki arti yang berbeda dengan kerumunan. Publik adalah kelompok yang tidak merupakan kerumunan, atau bisa dikatakan khalayak umum atau orang banyak. Biasanya pada publik ini interaksinya menggunakan media seperti media elektronik seperti radio, televisi, ataupun media cetak seperti majalah dan koran. Istilah opini publik sendiri itu dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu. Menurut Santoso Sastroputro, istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah orang. Contohnya adalah setiap individu berpendapat tentang disahkannya RUU Cipta Kerja. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri opini publik. Menurut Nemo, opini publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat isi, arah, dan intensitas mengenai opini publik. Komunikator politik, peristiwa, serta karakteristik dan tujuan opini publik adalah alasan sebuah pesan politik dikontraksi dan dipublikasikan. Pesan politik yang disampaikan seseorang sangatlah berpengaruh. Dalam contoh yaitu misalnya pesan yang disampaikan oleh seorang presiden, wakil presiden maupun orang-orang yang terkemuka. Yang kedua, terdapat kontroversi. Kontroversi menandai adanya opini publik yang tidak dipercayai oleh rakyat. Contoh hal yang dapat memicu kontroversi adalah perbedaan politik, agama, ideologi, pendidikan, dan lain-lain. Dalam contoh kehidupan sehari-hari yang menyebabkan kontroversi pada saat ini adalah tentang disahkannya RUU Cipta Kerja. Yang ketiga, mempunyai volume. Opini publik mempunyai volume berdasarkan kenyataan bahwa kontroversi itu menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensi langsung dan tidak langsung, meskipun mereka bukan pihak pada pertikaian semula. Sedangkan yang tidak mendukung akan menjadi sebuah kelompok yang mengkritik. Misalnya, dalam sebuah kelas ada seseorang yang memiliki pendapat, lalu orang lain yang menjadi audien itu ada yang mempunyai pendapat yang mendukung maupun tidak mendukung. Maka audien yang mendukung tersebut akan bisa menerima, sementara yang tidak mendukung itu akan mengkritik maupun membantah tentang opini tersebut. Yang keempat, relatif tetap. Kita tidak dapat mengatakan berapa lama, tetapi opini publik yang menghasilkan kontroversi sering bertahan agak lama. Penyebaran opini minoritas dan mayoritas sering berubah seperti pandangan individual, tetapi opini publik bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Al-Faruq Hidayatullah, nomor NIM 12306193068 dari kelas BK 3B akan menjelaskan perkembangan opini publik.
opini publik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa opini publik merupakan serapan dari bahasa Inggris public opinion. Pada awalnya, opini publik banyak dikenal dan dipakai pada akhir abad ke-18 Eropa dan Amerika Serikat. Pemakaian istilah itu terutama berkaitan dengan kehidupan sosial pada masa itu. Istilah opini publik dalam arti modern pertama kali digunakan oleh Micheli. Ia mengatakan bahwa orang yang bijaksana tidak akan mengabaikan opini publik mengenai soal-soal tertentu, seperti pendistribusian jabatan dan kenaikan jabatan. Sementara Rousseau pernah mengatakan bahwa opini publik sebagai ratu dunia, karena opini publik dapat dilakukan oleh raja-raja di zaman otoritan pada abad ke-17 dan abad ke-18, kecuali opini publik. Opini publik mau dibeli dan menjadi budak para raja, dan ia juga mengatakan bahwa hukum harus bersumber dari kehendak umum. Kemajuan ilmu teknologi dan ekonomi pasar pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-18 mendorong timbulnya kesadaran yang luas bahwa suara rakyat harus lebih diperhatikan dan pengambilan keputusan khususnya dalam bidang politik. Hal ini didorong oleh lahirnya tujuan tentang publik yang juga ikut menentukan nasibnya dalam kehidupan sosial. Ekonomi dan politik, terutama dalam pemutusan kebijakan publik atau keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Opini publik kemudian juga digunakan dalam kegiatan politik realitas yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua, publik bebas menggunakan untuk mempengaruhi publik dan untuk membentuk serta membina opini publik. Pada abad ke-20 timbul kesadaran tentang pentingnya melayani kepentingan umum. Ya, dari sini kemudian opini publik menemukan urgensinya baik dalam politik maupun sosial dan ekonomi. Jadi opini publik ini sebagai kekuatan distribusi institusi pemerintah dan hukum di negara khususnya di Indonesia. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Nur Hidayah akan menjelaskan tentang karakteristik opini publik dan sifat-sifat opini publik. Karakteristik opini publik. Opini publik merupakan refleksi dari perilaku manusia, baik sebagai aktor politik maupun khalayak politik. Pembicaraan politik dalam pembentukan opini publik dilakukan umumnya secara verbal. Kata-kata sebagai alat konstruksi realitas politik harus dikemas secara tepat dan sesuai, karena bahasa memiliki kekuatan dalam mengonstruksi kekuasaan. Tanpa bahasa, realitas tidak akan mudah disampaikan kepada publik. Floyd Allport dalam Arifin 2010 mengumpulkan 12 karakteristik opini publik, yaitu yang pertama, merupakan perilaku manusia individu-individu. Yang kedua, dinyatakan secara verbal. Yang ketiga, melibatkan banyak individu. Yang keempat, situasi dan objeknya dikenal secara luas. Yang kelima, penting untuk orang banyak. Yang keenam, pendukungnya bersedia untuk terlibat. Yang ketujuh, kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya. Yang kedelapan,
diekspresikan. Sikap atau pendapat melibatkan ekspresi. Yang kesembilan, pendukungnya tidak harus berada pada tempat yang sama. Yang kesepuluh, bersifat menentang atau mendukung adanya pro dan kontra. Yang kesebelas, mengandung unsur pertentangan sebagai upaya menuju tujuan bersama. Yang ke-12, efektif untuk mencapai objektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sifat-sifat opini publik. Opini publik juga mempunyai sifat-sifat yang mencirikan proses pembentukan opini publik. Menurut Sunarjo, ciri-ciri ataupun sifat-sifat tersebut yaitu: yang pertama, sederhana. Pesan politik pada pembentukan opini publik disampaikan dalam pernyataan atau bahasa yang sederhana agar khalayak atau publik dapat memahami pesan tersebut dengan mudah. Sifat ini yang terkadang menyebabkan opini publik pada dasarnya belum menjelaskan mengenai sebuah isu dengan baik. Nomor 2, labil. Opini publik sangat mudah berubah jika terdapat pesan politik baru yang memudahkan diterima oleh publik. Artinya, pesan opini publik bukan sesuatu yang menetap, melainkan terbuka untuk dipengaruhi oleh sumber komunikasi politik lainnya, guna membentuk opini publik baru. Contohnya, opini positif seorang kandidat dapat saja berubah karena pesan politik yang baru memberikan informasi yang berbeda dengan informasi sebelumnya. Nomor 3, afinitas. Bahasa adalah alat yang paling kuat dan mudah dalam mengonstruksi sebuah realitas. Penggunaan struktur bahasa, gaya menulis, idiom-idiom, metafora, leksikon, serta huruf abjad yang dipakai dan cara menyajikan suatu berita menentukan efek yang muncul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Bita Fikri Hidana dari kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi opini publik dan proses terbentuknya opini publik. Fungsi opini publik. Jeremy Bentham menyatakan bahwa opini publik berfungsi sebagai kontrol sosial dan berperan sebagai dasar dalam membangun negara demokrasi. Selain itu, Emory Bogardus mengemukakan bahwa opini publik mempunyai 3 fungsi sebagai keutuhan dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga fungsi tersebut ialah: 1. Opini publik dapat memperkuat undang-undang dan peraturan-peraturan, sebab tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak akan berjalan. 2. Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat. 3. Opini publik dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik. Menurut Bogardus, opini publik juga berfungsi dan berperan sebagai pemancaran dari moral suatu masyarakat. Karena moral memberikan standar nilai-nilai yang dianggap pantas dan harus ditaati oleh individu-individu. Individu yang melanggar moral akan mendapatkan sanksi tradisional. Selain opini publik berfungsi sebagai sebuah kekuatan politik dalam kehidupan bernegara, juga opini publik mempunyai fungsi dalam kehidupan sosial dan individu. Pada hakikatnya, fungsi kognitif berarti opini publik berfungsi memberikan pengertian, sehingga dengan adanya pengertian itu, seseorang dapat objektif menanggapi persoalan atau masalah yang merebak dalam masyarakat. Fungsi ini penting karena individu sebagai manusia seringkali diliputi dan dikuasai oleh sifat curiga dan sifat langsung memberi vonis sebelum memahami betul tidaknya suatu masalah. Sedangkan fungsi identifikasi, yakni opini publik, berfungsi memperkenalkan
pendapat-pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok kepada individu-individu anggotanya. Hal ini diperlukan karena individu juga cenderung berbuat sama dengan yang dilakukan untuk membantu memecahkan ketegangan individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok, antara lain dengan melakukan pembagian tugas antara sesama anggota kelompok. Proses terbentuknya opini publik ada 4, yakni 1. Ada isu yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan, dan masalah tersebut sangat dirasakan relevan bagi kehidupan orang banyak. 2. Isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda sehingga memicu beberapa alternatif yang memungkinkan terjadi diskusi untuk pemilihan alternatif yang ada. Yang ketiga, dalam debat dan diskusi, kemudian diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Dalam proses ini, biasanya ada opinion leaders atau tokoh pembentuk opini yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi, akademisi, agamawan, dan tokoh masyarakat lainnya. Yang keempat, untuk melaksanakan keputusan disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas, sehingga banyak keputusan dari diskusi pemilihan alternatif disengaja atau tidak diekspos media massa hingga informasi dan reaksi terhadap isi tersebut diketahui khalayak. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Haisi dari kelas PKI 2B akan menjelaskan sikap individu terhadap opini publik. Sikap individu terhadap opini publik. Salah satu tujuan dibentuknya opini publik adalah membentuk citra positif atau negatif terhadap komunikator publik. Pembentukan citra positif oleh seseorang, kelompok, organisasi politik, dan organisasi masyarakat bertujuan memunculkan opini positif. Opini individu muncul sebagai akibat persepsi-persepsi yang timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Opini berdasarkan penafsiran setiap individu atau setiap orang akan berbeda pandangannya terhadap suatu masalah. Opini itu bisa setuju atau tidak setuju atau menimbulkan pro dan kontra. Individu merupakan khalayak yang secara sadar mempertimbangkan pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Pengaruh pesan politik tersebut terhadap setiap individu berbeda, bergantung pada pengalaman, kebutuhan, situasi, kepentingan, keadaan psikologis dan sosial budaya, bahkan suku, etnis, dan agama pun berkontribusi dalam pembentukan opini publik. Walaupun dalam berdemokrasi dan politik modern dipercaya bahwa agama bukan lagi menjadi faktor utama, diakui atau tidak dalam mempertimbangkan pesan politik, alam bawah sadar seseorang terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut. Misalnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Joko Widodo menjadi sosok yang sangat dikagumi dan terpilih karena ada unsur suku Jawa ikut mempengaruhi kemenangan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Walaupun faktor-faktor tersebut harus didukung proses pembentukan opini publik yang tepat dan sesuai dengan memanfaatkan media massa, media baru, atau media sosial. Keberhasilan opini publik ditentukan oleh sikap individu-individu dalam memaknai pesan pada pembentukan opini publik. Pandangan mengenai sikap individu terhadap opini publik dibagi menjadi 3 bagian. 1. Orientasi. Orientasi adalah kecenderungan khalayak terhadap suatu pesan atas dasar pertimbangan dan kepentingan tertentu. Dalam orientasi terdapat 3 alasan individu mempunyai orientasi tertentu terhadap sebuah isu atau menyangkut masalah. Penilaian terhadap objek berdasarkan pengalaman dengan sumber. Kemenonjolan atau silence adalah perasaan tentang suatu objek yang berasal dari pengalaman individu. Pengalaman individu dalam hal ini masyarakat Kota Madya Surabaya terhadap Wali Kota Surabaya Bu Risma hari ini yang dinilai kinerjanya lebih mengutamakan kepentingan umum menyebabkan individu atau masyarakat tersebut kembali memilihnya sebagai Wali Kota Surabaya pada Pilkada 2015 yang lalu. B. Relevansi atau passion adalah nilai relatif dari sebuah objek yang dibandingkan dengan objek lain berdasarkan atribut yang sama. Misal, kinerja Bu Risma hari ini positif di mata individu-individu atau masyarakat karena konsep pelayanan yang memenuhi kebutuhan, apalagi jika dibandingkan pejabat sebelumnya. C. Sikap.
mengenai objek tertentu yang berhubungan dengan 4 komponen, yaitu 1. Kerangka referensi evaluatif atau nilai dan kepentingan. 2. Kognisi atau pengetahuan dan keyakinan. 3. Afektif atau perasaan. 4. Niat perilaku. 2. Koorientasi. Dalam pembentukan opini publik dibutuhkan banyak individu yang mempunyai kesamaan penilaian terhadap sebuah isu. Koorientasi adalah keadaan individu 2 atau lebih berorientasi mengarah pada isu atau objek yang sama. Beberapa jenis koorientasi yang dialami individu mengenai pesan politik yang dikonsumsi sehingga membentuk opini publik mengenai aktor politik, yaitu A. Congruation, yaitu sejauh mana kesesuaian pandangan Anda dengan perkiraan pandangan orang lain mengenai isu yang sama. B. Agreement, yaitu sejauh mana 2 orang atau lebih memberikan evaluasi terhadap sebuah isu yang menjadi perhatian bersama. C. Understanding, yaitu mengukur kemiripan definisi dari 2 orang atau lebih. Pemahaman pada sebuah isu bertahan dalam waktu yang lama. Konsensus koorientasi pembentukan opini publik menghubungkan dan menggabungkan individu-individu dalam sistem refleksi kepercayaan. Misal, penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye politik seperti Iriana Jokowi yang menggunakan jilbab ketika mendampingi suaminya Joko Widodo dalam debat presiden tahap kedua sebelum Pilpres. Iriana tidak menggunakan jilbab, tetapi demi kepentingan politik sesaat ia terpaksa menggunakan jilbab sebagai simbol wanita muslimah karena tim sukses Jokowi yakin bahwa hal itu akan mempengaruhi keyakinan halayak atau publik. Berikut ini beberapa jenis konsensus. 1. Konsensus monolitik, yaitu tingkat kesepakatan aktual yang tinggi dan secara akurat dikenali oleh mereka yang terlibat. 2. Konsensus semu, yakni ketidaksepakatan aktual tetapi mayoritas yang terlibat di dalamnya beranggapan bahwa mereka semua sepakat. 3. Konsensus penuh, yakni serangkaian pemahaman timbal balik yang terus-menerus antar anggota dari kelompok membahas isu tersebut. Sebuah konsensus yang menjadikan opini publik semakin kuat, menjadikan kekuasaan pun semakin kuat. Dampak dari opini publik bukan hanya mengaruhi tindakan seseorang, melainkan dapat membentuk cerita, ideologi, atau nilai yang tertanam pada masyarakat hingga turun-temurun. Dalam menentukan opini publik yang dihitung bukan jumlah mayoritasnya atau numerical majority, melainkan mayoritas yang efektif atau effective majority. Memahami opini seseorang, terlebih opini publik, bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada beberapa opini berkaitan erat dengan pendirian atau attitude, belief atau kepercayaan terhadap sesuatu, attitude atau apa yang sebenarnya dirasakan seseorang, dan perception atau persepsi. Dari semua penjelasan di atas, sebenarnya akar opini sebenarnya adalah persepsi yang ditentukan oleh beberapa faktor seperti latar belakang, budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita-berita yang berkembang. Contoh, misal kasus korupsi yang melilit kader sebuah partai dapat mengubah opini publik yang semula mendukung menjadi tidak mendukung. Dari semua penjelasan di atas, kenapa saya memilih politik sebagai contoh? Karena dominan politik adalah sebuah berita yang banyak mengundang opini publik yang berbentuk positif atau negatif dalam masyarakat sekitar.